Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Baik, pada sesi kali ini kita akan membahas topik tentang fikih zakat berikutnya, yaitu terkait dengan zakat emas dan perak. Terkait dengan zakat emas dan perak ini merupakan salah satu objek zakat yang dijelaskan secara mantuk di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui bahwa emas dan perak yang menjadi objek zakat ini merupakan mata uang yang berlaku pada masa Rasulullah SAW. Adapun mata uang yang bahan dasarnya emas dikenal dengan istilah dinar. Sedangkan mata uang yang bahan dasarnya perak dikenal dengan istilah dirham. Maka baik emas ataupun perak yang merupakan alat tukar menukar yang sah pada masa Rasulullah yang dikenal dengan istilah dinar dan dirham, ini merupakan mata uang yang berlaku pada masa itu dan disebut dengan nuqud. Karena itulah kemudian di dalam perkembangan berikutnya mata uang walaupun tidak berbahan dasar emas dan perak, namun ketika dijadikan sebagai alat tukar yang sah di suatu tempat, maka dia tunduk hukumnya kepada emas dan perak. Artinya mata uang kertas, ya, begitu juga uang yang terbuat dari logam-logam yang lain, tembaga, ketika dia dijadikan sebagai alat tukar yang sah di suatu tempat, maka berlakulah kemudian terhadap mata uang tersebut ketentuan zakat sebagaimana ketentuan zakat emas dan perak. Nah, metode menjadikan mata uang walaupun tidak berbahan dasar emas dan perak ini sebagai objek zakat dikenal dengan istilah qiyas. Artinya apa? Walaupun mata uang yang beredar terutama pada masa sekarang berbahan dasar kertas, ya, dan berbahan dasar tembaga atau besi, namun ya ketentuan zakat juga berlaku walaupun bukan emas dan perak. Kenapa? Karena adanya ilat yang sama. Ilatnya adalah sama-sama mata uang. Oleh karena itu, berlakulah ketentuan zakat terhadap uang yang dimiliki oleh manusia pada masa sekarang ini, di mana baik nisab, kemudian haul dan kadarnya tunduk pada zakat emas dan perak. Adapun dalil atau dasar hukum tentang kewajiban daripada zakat emas dan perak ini dapat kita temui di dalam beberapa ayat Al-Quran dan begitu juga di dalam banyak sekali hadis-hadis Rasulullah. Di dalam Al-Quran setidaknya ada dua ayat ya yang mungkin penting untuk kita lihat di sini betapa emas dan perak ini menjadi objek zakat. Yang pertama surat At-Taubah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan adh-dhahab, emas, wal fiddah dan perak, wa la yunfiqunaha fi sabilillah, tapi enggan menginfakkannya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Ya. Para ulama ketika mentafsirkan kata-kata yunfiqunaha, yang menginfakkan ini, berpendapat bahwa makna daripada menginfakkan di sini adalah zakat. Kenapa begitu? Karena adanya sambungan azab yang pedih. Sebab kalau infak hanya dimaknai dengan sedekah biasa, tentulah tidak mempunyai akibat azab yang pedih bagi orang yang tidak melaksanakannya. Tetapi ketika infak yang tidak dilaksanakan itu berakibat atas
azab yang pedih, berarti infak yang dimaksud di sini adalah infak wajib, yaitu zakat. Dalam At-Taubah ayat 35 dijelaskan kemudian bagaimana bentuk hukuman terhadap orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat emas dan perak mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Hari di mana emas dan perak yang tidak mereka keluarkan zakatnya dipanaskan dengan api jahanam, fatukwa biha, kemudian cairan emas dan perak yang dipanaskan itu dialirkan ke kening mereka, kemudian dada, perut mereka, kemudian punggung mereka. Lalu kemudian dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah ya, harta yang simpanan kalian yang tidak kalian keluarkan zakatnya dahulu. Wadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah ya, akan akibat dari perbuatan kalian menyimpan tapi tidak mau mengeluarkan. Itulah setidaknya 2 ayat yang berbicara tentang kewajiban zakat terhadap emas dan perak. Kemudian dalam hadis, banyak sebenarnya hadis-hadis yang berbicara tentang kewajiban ini. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Hadis ini kalau kita perhatikan sejalan dengan ayat 34 dan 35 dari surat At-Taubah di atas. Ini bercerita tentang azab yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dari emas dan perak. Ma min sahibin zahabin wala fiddatin. Tidaklah orang-orang yang memiliki emas dan perak la yu'addi zakatah, tidak mau membayarkan zakatnya. Illa idza kana yaumal qiyamah. Ingat, pada hari kiamat nanti hukuman yang akan mereka terima, ya, emas dan perak tersebut akan dipanaskan dan dituangkan ke kening, ke perut, dan ke punggung-punggung mereka. Berdasarkan kepada ayat dan hadis di atas, jelas bahwa emas dan perak merupakan objek zakat yang harus dikeluarkan zakatnya tentunya setelah terpenuhi syarat-syarat daripada zakat emas dan perak. Selanjutnya, apabila kita perhatikan ya, ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran tentang zakat emas dan perak, terutama surat At-Taubah ayat 34 dan 35, dijelaskan secara rinci oleh hadis Nabi, ya, terutama berkaitan dengan nisab, kadar, dan haulnya. Artinya emas dan perak yang dimiliki itu tidak serta-merta wajib zakat kecuali terpenuhi nisabnya, kemudian haulnya, dan tentu ada ketentuan tentang berapa kadar yang dikeluarkan. Hadis yang menjelaskan tentang nisab, kadar, dan haul ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walaisa alaika syai' hatta takuna laka mi'ata dirham." Maka tidak ada kewajiban apa-apa, ya, sehingga seseorang itu memiliki mi'ata dirham, 200 dirham. Fa idza kanat laka mi'ata dirham, hala 'alaiha al-haul. Kalau harta yang dimiliki, ya, perak yang dimiliki itu sudah mencapai 200 dirham, wahala 'alaiha al-haul, dan sudah sampai haulnya, wa fiha khamsatu darahim, maka dikeluarkan zakatnya khamsatu darahim, 5 dirham. Jadi kalau uang perak yang dimiliki sudah mencapai 200 dirham, hadis ini menjelaskan secara tegas zakatnya 5 dirham. Kemudian walaisa alaika syai', yakni fi dzahab, dan tidaklah ya, seseorang yang tidak ada kewajiban zakat bagi seseorang yang memiliki sesuatu. Yang dimaksud sesuatu itu di sini adalah dzahab, emas, hatta takuna laka 20 dinaron, sehingga uang emas yang dimilikinya itu sudah mencapai 20 dinar. Wa idza kanat laka 20 dinaron fahala 'alaiha al-haul fa fiha nisfu dinarin. Kalau uang emasnya tersebut sudah mencapai 220 dinar, hala 'alaiha al-haul, dan sampai haulnya
cukup 1 tahun, ya. Fafiha nisfu dinar, maka kewajiban zakatnya setengah dinar. Fama zada fabihisabin zalik. Kalau lebih daripada itu, ya, maka dihitung, ya, berdasarkan kelebihannya. Dalam hal ini kita maksud yang fabihisabi ini hitunglah berdasarkan persentase. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini menjelaskan tentang nisab, kemudian haul dan kadar dari zakat emas dan perak. Dapat kita lihat perinciannya sebagai berikut, bahwa di dalam hadis, ya, syarat utama zakat emas dan perak itu mencapai nisab, kemudian cukup haulnya, ya, berlalu masa haulnya, dan ada ketentuan kadar yang dikeluarkan. Ada ketentuan kadar yang dikeluarkan. Adapun nisab zakat emas berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib di atas adalah 20 dinar, 20 dinar. Ya. Di mana kalau seseorang memiliki harta 20 dinar dan sudah cukup 1 tahun kepemilikannya, maka zakatnya adalah setengah dinar, setengah dinar. Nah, kalau kita perhatikan, kita coba mengkonversi dengan emas yang ada, ya, ternyata dalam hitungan-hitungan secara umum diketahui bahwa 20 dinar itu setara dengan 85 gram emas sekarang ini. Artinya seseorang yang memiliki harta dalam bentuk emas yang sudah mencapai 85 gram, atau kalau kita bawakan ke emas yang ada di tempat kita, kebiasaan di tempat kita di Sumatera Barat, yang agak yang kebiasaannya ketika menghitung emas itu kurang familiar istilah gram, tetapi lebih familiar istilah emas atau ameh, berapa emas. Maka 1 emas itu 2,5 gram. Berarti kalau begitu berapa ameh seseorang, ya, dianggap sudah tercukupi nisabnya, cukup 85 dibagi 2,5 gram, yaitu sebanyak 34 ameh. Artinya seseorang yang sudah memiliki 34 emas dalam ukuran Sumatera Barat berarti sudah tercukupi nisabnya. Lalu berapa dikeluarkan? Dikeluarkan kalau 20 dinar yang dikeluarkan setengah dinar, ya, artinya setengah dinar dari 20 dinar itu kalau kita lihat dalam peratus atau persentase setara dengan 2,5%. 2,5%. Begitu juga tentang zakat perak, ya. 200 dirham nisabnya. Kalau kurang tidak wajib. Dalam 200 dirham, ya, dikeluarkan 5 dirham. Artinya kalau kita persentase 5/200 itu setara dengan 2,5/100 atau 2,5%. Jadi nisab dan kadar daripada zakat emas dan perak ini sama, yaitu 2,5%. Nisabnya emas 20 dinar, emas 200 dirham. Kalau kita konversi kepada rupiah, cukup kita kalikan saja, ya, berapa rupiah seseorang yang sudah cukup nisabnya, karena uang kita kiaskan kepada emas dan perak di dalam pembayaran zakatnya. Nah, untuk mencarinya cukup 85 gram atau 34 emas, ya, pada masa sekarang ini, cukup dikalikan saja berapa harga emas sekarang. Kalau tidak salah harga emas sekarang ini sekitar 2.300.000, berarti 2.300.000 dikali 34 emas. Hasilnya itulah yang menjadi nisab, ya, sekitar berapa jadinya itu sekitar 60 atau 70 jutaan lah, ya. Bisa dilihat nanti dengan dicari nanti secara detail. Baik, saudara-saudara, nisab 200 dirham dan 20 dinar itu walaupun berbeda, ya, dari segi kuantitas, satu 200, yang satu 20, tetapi kalau kita lihat dari segi jumlah kualitas, ya, walaupun kuantitasnya sepertinya berbeda, satu 20, satu 200, 20 untuk dinar, 200 untuk dirham, tapi dari segi kualitas sebenarnya tidak berbeda, ya, karena
kedua jumlah tersebut mempunyai nilai yang sama. Pada masa Rasulullah, 1 dinar itu setara dengan 10 dirham pada masa Rasulullah. Nah, oleh karena itu kalau kita konversi, berarti kalau 1 dinar setara dengan 10 dirham, 20 dinar berarti setara dengan 200 dirham. Baik, lalu kadar bagi kedua zakat itu seperti yang kita katakan tadi, ya, di sini terjadi perbedaan. Bagi jumhur, ya, kadar yang harus dikeluarkan dari zakat emas dan perak ketika sudah mencapai nisab itu adalah 2,5%. Dapatnya secara matematik seperti yang sudah kita jelaskan tadi, 2,5% itu didapatkan dari setengah per 20, gitu ya. Karena dalam 20 dinar keluar setengah dinar, atau 5 per 200 karena dalam 200 dirham keluar 5. Artinya setara dengan 2,5 per 100 atau 2,5%. Nah, inilah pendapat daripada jumhur. Jumhur mengatakan kadar zakat emas dan perak itu 2,5%. Ya. Artinya ketika harta yang dimiliki seseorang itu 20 dinar, ya, atau lebih, maka cukup ketika ingin menentukan zakatnya kalikan saja dengan 2,5%. Ya, 20 dinar kali 2,5%. 50 dinar kali 2,5%. 60 dinar kali 2,5%. Ya, gitu juga perak, gitu ya. 200 dinar kali 2,5%, kemudian begitu seterusnya, ya. Artinya hasilnya akan tetap simultan. Namun Hanafiyah berbeda dalam hal penentuan kadar ini. Bagi Hanafiyah, ya, untuk nisab baik emas dan perak itu sudah fix sebagaimana yang diungkapkan oleh hadis Rasulullah SAW, ya, 20 dinar dan 200 dirham untuk perak. Ya. Lalu bagaimana caranya ketika terjadi kelebihan daripada nisab tersebut? Kalau jumhur mengatakan cukup kali 2,5%, maka hasilnya akan simultan, real. Namun bagi Hanafiyah tidak berlaku ketentuan seperti itu. Bagi Hanafiyah, kelebihan daripada nisab emas dan perak, ya, dia akan meningkat kadarnya kalau sudah terjadi kelipatan. Artinya, kalau seorang memiliki emas, ya, 20 dinar, maka zakatnya adalah setengah dinar. Tapi kalau dia memiliki emas 20 dinar bagaimana? Maka Hanafi mengatakan ya tetap zakatnya tetap setengah dinar. Kapan meningkat zakatnya? Ketika terjadi kelipatan. 20 menjadi 40. Berarti kalau sudah 40 barulah dia menjadi ya 1 dinar, ya setengah tambah 20 pertama setengah, pertambahan 20 berikutnya setengah, berarti 1 dinar, ya. Kemudian tambah lagi 20, ya, jadi 60, berarti jadi 1,5 dinar. Maka ya rentang antara itu tidaklah menambah kadar zakat. Bagi Hanafiyah, kalau seseorang memiliki harta, taruhlah misalnya 39 dinar, maka zakatnya tetap setengah dinar. Jadi pakai rentang waktu. Begitu juga perak. Ya. Jadi bagi Hanafiyah terjadi kelipatan, bukan dihitung berdasarkan deret hitung, tetapi deretnya deret ukur. Ya. Agaknya ini sama dengan zakat binatang ternak yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya, bahwa zakat binatang ternak itu nisab dan kadarnya, kadar sangat tergantung kepada deret ukur, gitu ya, deret ukur. Ya. Dan itu yang berlaku di dalam emas dan perak ini bagi Hanafiyah. Maka kalau kita lihat yang lebih adil, ya, dan lebih rasional itu memang pandangan jumhur ulama. Dan inilah yang dipraktekkan di negara kita dan juga di dunia secara umum. Baik, saudara-saudara, lalu bagaimana terkait dengan zakat perhiasan? Artinya perhiasan yang memang bahan dasarnya adalah emas dan perak. Ya. Sebelum kita bicara tentang perhiasan dari emas dan perak ini, para ulama sepakat bahwa nukut dalam bentuk apapun, ya, baik lempeng, wadah, ya, dan sebagainya dikenai zakat. Maksudnya mata uang ini, ya. Termasuk perhiasan-perhiasan yang haram dipakai oleh laki-laki, ya. Seperti perhiasan emas yang dipakai laki-laki itu wajib zakat. Atau
emas perak yang terbuat dari piring, cawan, ya, dan sebagainya. Namun, bagaimana kedudukan harta zakat emas dan perak ya, yang dipakai sebagai perhiasan bagi wanita? Di sini terjadi perbedaan di kalangan ulama. Ya. Setidak-tidaknya kalau kita coba melihat secara umum ada 3 pandangan. Bagi ulama Hanafiyah wajib zakat. Ya. Dasarnya jelas di dalam keumuman surat At-Taubah ayat 34. Ya. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Siapa yang menyimpan emas perak, ya, di situ berlaku umum, tidak ada bentuknya secara khusus, mau dalam bentuk lempengan, mata uang, perhiasan, piring, ataupun perhiasan dipakai oleh wanita. Maka keumuman ayat ini menjadi dasar bagi Hanafiyah bahwa perhiasan yang dipakai oleh wanita yang bahan dasarnya emas dan perak wajib dizakatkan. Namun bagi jumhur ulama, ya, berpandangan tidak ada kewajiban zakat atas emas dan perak yang dijadikan perhiasan bagi perempuan. Ya, dalil daripada jumhur ini bahwa tidak ada satupun dalil yang mengisyaratkan dalam perkara ini. Sedangkan perhiasan yang tidak dipakai, umpamanya perhiasan yang diperdagangkan, perhiasan yang sudah berlebih dari apa yang sepatutnya dalam uruf dan kebiasaan masyarakat, termasuk juga perhiasan perempuan yang sudah rusak atau pecah, tetap dikenakan kewajiban zakat. Artinya, perhiasan yang tidak melebihi kebiasaan uruf, ya, standar, ya, dan tidak rusak, maka bagi jumhur ulama, ya, perhiasan seperti itu tidak dikenakan zakat. Artinya, yang standar, yang sesuai dengan kebiasaan, yang tidak berlebih-lebihan. Dan pandangan yang ketiga, Anas bin Malik mengatakan bahwa zakat atas perhiasan perempuan, ya, emas dan perak yang tentunya sudah memenuhi persyaratan nisab dan haul, ya, wajib dikeluarkan cukup 1 kali saja. Di tempat kita ini pandangan yang biasa dilaksanakan. Ya. Ini yang pandangan yang lebih banyak diterapkan bahwa zakat perhiasan emas dan perak yang sudah mencapai nisab bagi perempuan itu zakatnya cukup 1 kali saja. Maka perlu dipahami kemudian terkait dengan kebiasaan kita ketika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan zakat perhiasan ini ya, dari masyarakat. Ketika ada yang menanyakan bagaimana kedudukan zakat perhiasan, ya, maka dalam menentukan kedudukan zakat perhiasan ini perlu kita lihat substansi hukum daripada perhiasan tersebut bagi masyarakat. Karena apa? Kebanyakan masyarakat menjadikan emas, ya, terutama sebagai alat untuk menyimpan, walaupun dibelikan dalam bentuk perhiasan. Artinya kebanyakan masyarakat menggunakan emas ini sebagai alat untuk simpanan bagi mereka, dan emas yang mereka beli untuk simpanan tersebut dibeli dalam bentuk perhiasan. Nah, kalau ada orang yang membeli emas perhiasan yang tujuannya untuk simpanan, maka tetap saja dalam hal ini berlaku ketentuan zakat emas, ya, sebagaimana yang sudah kita bicarakan tadi, karena tujuan membeli perhiasan tersebut adalah untuk simpanan. Lalu yang menjadi pengecualian di sini bagaimana ketika emas yang dibeli tersebut dibeli bukan untuk simpanan tetapi untuk dipakai, ya, sebagai perhiasan. Tentu dalam hal ini perhiasan yang dimaksud adalah perhiasan yang memenuhi standar uruf, tidak berlebih-lebihan. Nah, ini yang diungkapkan oleh jumhur ulama. Kalau tidak berlebih-lebihan ya tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau berlebih bagaimana? Ya, sudah memenuhi nisab, ya, sudah terpenuhi haul. Agaknya pandangan Anas bin Malik ini bisa kita jadikan sebagai standar untuk ketentuan kewajiban zakat perhiasan ini cukup 1 kali saja. Ya, karena perhiasan sifatnya tidak berkembang, ya, dia tetap adanya. Baik, itulah pembahasan kita dalam topik zakat emas dan perak atau zakat nukut ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.